tambang terlarang. Di sebuah desa terpencil yang terletak di kaki sebuah gunung. Di sana terdapat sebuah tambang, namun sudah lama ditutup. Tambang itu dipercaya memiliki kutukan yang dapat menimpa siapa saja yang berani membuka kembali lubang-lubang di dalamnya. Kisah tentang tambang ini sudah menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun. Namun, tidak ada yang benar-benar tahu apakah itu hanya mitos atau kenyataan. Pak Arman adalah seorang investor dari kota besar. Ia tertarik dengan tambang yang sudah lama ditutup tersebut. Mendengar cerita tentang potensi tambang yang belum dieksplorasi sepenuhnya, ia melihat ada kesempatan besar untuk membuka kembali tambang tersebut. Ya, untuk meraih keuntungan yang besar lah tentunya. Mobil Pak Arman berhenti di depan sebuah rumah kayu tua yang difungsikan sebagai balai desa. Istri dan anaknya, Bu Sinta dan Dita, turun sambil memandangi lingkungan sekitar. Desa itu terlihat sunyi, hanya ada beberapa warga saja yang duduk di serambi rumah mereka. Kebanyakan dari mereka tampak waspada dan mengintip dari balik jendela. Kepala desa, Pak Bismo, seorang pria tua dengan wajah penuh kerutan dan tubuhnya yang kurus yang dibalut sarung, menyambut mereka dengan senyuman kecil. "Selamat datang, Pak Arman. Kami sudah mendengar rencana besar Bapak. Tapi..." Pak Bismo menelan ludah dan menahan ucapan selanjutnya. "Tapi apa, Pak Bismo?" tanya Pak Arman dengan nada ramah namun tegas. "Tambang itu sebaiknya tetap ditutup saja, Pak. Bukan hanya karena bahaya teknis, tapi ada sesuatu yang lebih besar yang tidak bisa kami jelaskan." Pak Arman pun tertawa kecil agar bisa meredakan ketegangan. "Begini, Mbak Bismo, saya di sini orang yang percaya data, bukan mitos. Kami sudah memeriksa semua laporan, dan tambang ini punya potensi yang lumayan besar untuk menghidupkan ekonomi desa, dan bahkan untuk wilayah sekitar sini." Pak Bismo mendengar itu menggeleng pelan. "Potensi besar ya. Dulu pun begitu, Pak. Sampai akhirnya semuanya hancur berantakan. Bapak tahu kenapa desa ini seperti mati sekarang? Yaitu semua karena tambang itu, Pak. Banyak keluarga yang kehilangan orang yang mereka cintai di sana." Bu Sinta pun yang berdiri di samping suaminya menggenggam lengan Pak Arman dengan kuat. "Pak, mungkin ada baiknya kita dengarkan kepala desa dulu." Akan tetapi, Pak Arman tetap pada pendiriannya. Pak Bismo, saya paham bila desa ini punya sejarah kelam. Akan tetapi, saya yakin semua itu hanya kesalahpahaman. Biarkan kami bekerja. Kalau memang ada yang salah, nanti saya yang akan bertanggung jawab." Pak Bismo mendengar itu, menghela napas panjang. "Bapak boleh bertanggung jawab, tapi bagaimana dengan istri dan anak Bapak? Apakah Bapak tetap yakin bila mereka terkena dampaknya?" Dita pun yang mendengar percakapan itu tiba-tiba dia memotong. "Kenapa orang-orang di sini takut pada tambang itu, Pak? Memang di sana ada apa, Pak, sebenarnya?" Pak Bismo menatap Dita. Ia terdiam sejenak, lalu menjawab, "Karena ada yang tidak suka, Mbak, dengan kehadiran siapapun di sana." Singkat cerita, hari pertama pekerjaan tambang pun dimulai dengan optimisme. Alat-alat berat dikerahkan, dan para pekerja pun sudah mulai memecahkan bebatuan dan suasana pun tampak terkendali. Akan tetapi, keanehan mulai terjadi ketika salah satu ekskavator tiba-tiba mati mendadak. "Loh, kenapa mati?" "Baru saja mesin ini diservis," kata seorang teknisi sambil memeriksa mesin. Namun tidak ada kerusakan yang terlihat. Akan tetapi, alat berat itu tetap saja tidak bisa dinyalakan.
Beberapa pekerja lain melaporkan bahwa terdapat suara-suara aneh, seperti tangisan seorang perempuan, terutama saat mereka berada di dekat mulut tambang. Dan pada saat itu, salah satu pekerja yang bernama Pak Jono mendekati mulut tambang untuk memastikan kalau tidak ada yang tersangkut di dalam. Namun, dia segera mundur dengan wajahnya yang pucat. Ada perempuan. Dia berdiri di sana dan menatap saya. Katanya terbata sambil menunjuk ke arah tambang. Mendengar itu, pekerja lain penasaran dan ikut memeriksa. Namun, tidak ada apa-apa di sana. Pak Arman pun mencoba untuk meredakan ketegangan dengan berkata, "Itu hanya halusinasi. Mungkin karena terlalu lelah bekerja. Jadi kita tetap perlu fokus ya, dan jangan mudah terpengaruh oleh apapun." Tidak berhenti di situ saja. Keanehan terus terjadi. Beberapa alat berat mulai bergerak sendiri tanpa arah, seperti ada yang mengoperasikannya. Lampu tambang padam setiap malam, meski sudah diganti berkali-kali. Para pekerja mulai ketakutan, dan sebagian dari mereka memilih untuk mengundurkan diri. Bu Sinta yang mendengar cerita ini dari para istri pekerja, mendesak suaminya, "Pak, apakah ini tidak terlalu berbahaya? Lihatlah, para pekerja pada ketakutan." "Ini semua hanya kebetulan, Sin. Kita tidak bisa mundur sekarang," jawab Pak Arman dengan nada yang tegas, meski dalam hatinya ia mulai merasa ragu. Keanehan tidak hanya terjadi di tambang. Dita pun mulai menunjukkan perubahan sikap. Gadis kecil yang biasanya ceria menjadi sosok yang pendiam dan sering berbicara sendiri di sudut kamar. Suatu malam, Bu Sinta mendapati Dita berdiri di depan jendela dan menatap ke arah tambang. "Dita, kamu ngapain di sini malam-malam?" tanya Bu Sinta dengan cemas. Dita menjawab dengan suara pelan. "Dia bilang dia tidak suka ada orang di sana." "Siapa, Nak?" kata Bu Sinta. "Perempuan itu. Dia bilang tempat itu miliknya. Dia tidak ingin kita ada di sini," ujar Dita. Bu Sinta melihat ke segala penjuru tambang, namun ia tidaklah mendapati seorang pun ada di sana. Badannya mulai bergetar dan segera membawa Dita kembali ke tempat tidur. Ucapan Dita terngiang di kepalanya, membuatnya tidak bisa tidur sepanjang malam. Ia mulai khawatir bahwa apa yang diceritakan kepala desa benar adanya. Suasana di tambang semakin mencekam. Para pekerja yang masih bertahan hanya melanjutkan pekerjaan karena desakan kebutuhan ekonomi. Hingga suatu siang, ketika para pekerja sedang memindahkan bebatuan besar, sebuah derek tiba-tiba berhenti bekerja. Beban berat yang sedang diangkatnya pun terlepas dan nyaris menimpa salah satu pekerja. "Pak Arman, apakah sebaiknya kita berhentikan dulu pekerjaan ini?" teriak seorang pekerja. Namun Pak Arman dengan mantap tetap bersikeras melanjutkan. "Kita hanya perlu memperbaiki alat ini. Jangan terlalu cepat menyerah." Saat itulah kecelakaan besar terjadi. Seorang pekerja bernama Budi. Saat itu dia sedang memeriksa salah satu jalur bebatuan di bawah ekskavator yang mati. Namun tiba-tiba ekskavator itu bergerak dengan sendirinya, meskipun tidak ada operator di dalamnya. Roda besarnya menyentuh tanah dengan keras, dan tentunya menyebabkan bebatuan berguguran. "Cepat keluar dari sana, Budi!" teriak para rekan-rekannya. Namun Budi tidak sempat menghindar dan sebongkah batu besar itu jatuh ke arah kakinya, membuatnya terjatuh dengan teriakan kesakitan. Para pekerja pun segera membawanya keluar dari lokasi dengan kondisi kakinya yang patah dan darah mengucur deras. Pak Arman bergegas ke lokasi dan melihat Budi tergeletak dengan wajahnya yang penuh kesakitan.
"Bawa dia ke rumah sakit sekarang," perintahnya. Kecelakaan itu menjadi pukulan besar bagi Pak Arman. Para pekerja pun menolak untuk melanjutkan pekerjaan, dan Sinta mulai memohon agar suaminya menghentikan semua ini. "Pak, lihatlah apa yang terjadi. Apa semua ini sepadan?" tanya Sinta dengan suara bergetar. Pak Arman pun hanya terdiam dan mulai terngiang-ngiang larangan kepala desa tentang proyek ini pada kala itu. Malam itu, ia memutuskan untuk menemui Pak Bismo. Kali ini, dengan sikapnya yang lebih terbuka. Pak Bismo yang mendengarkan cerita Pak Arman dengan serius mulai bercerita tentang kejadian tragis yang pernah terjadi di desa itu. Pak Bismo menghela napas panjang sebelum memulai cerita. Tambang ini memang penuh kisah kelam, Pak. Semua bermula dari seorang gadis bernama Sekar. Sekar adalah yatim piatu yang dibesarkan oleh kakek dan neneknya. Anak itu tidak tahu siapa orang tuanya, dan ia sering dibully oleh anak-anak desa karena dianggap tidak berstatus atau bisa dikatakan anak haram. Orang tuanya tak pernah terlihat, dan anak itu tidak tahu mengapa. Suatu waktu saat anak-anak desa mengejeknya, ia berkata bahwa orang-orang yang meminum air dari sungai desa ini, dia akan mati. Dan seperti yang dikatakannya, seluruh desa menjadi mual setelah meminum air dari sungai itu. Orang-orang yang meminum air sungai tersebut mengalami muntah-muntah dan meninggal dalam waktu singkat, termasuk beberapa anak yang mengejeknya saat itu. Orang tua dari beberapa anak itu menyalahkan Sekar, menganggapnya sebagai pembawa kutukan. Mereka mendatangi rumah kakek neneknya dan meminta gadis itu untuk diusir. Mereka merasa bahwa gadis itu akan terus membawa sial bagi desa mereka. Akan tetapi saya sebagai kepala desa merasa harus membela mereka. Kakek, nenek, dan Sekar pun tetap tinggal di desa, meskipun warga semakin membenci mereka. Mereka mulai diperlakukan dengan sangat buruk. Sampai suatu hari, ada seorang anak dari petinggi desa mengganggu Sekar. Sekar pun dengan tegas mengatakan bahwa daripada mengganggunya, lebih baik anak petinggi itu memikirkan hidupnya yang sudah tidak akan lama lagi. Dan benar saja, beberapa bulan setelah ucapan Sekar, anak tersebut ditemukan gantung diri. Dan akhirnya warga desa pun semakin tidak terima dan menganggap Sekar sebagai pembawa malapetaka dan hal buruk lainnya. Kakek dan nenek Sekar pun diperlakukan tidak manusiawi. Mereka tidak bisa tenang. Bahkan kakek nenek Sekar tidak diberi kesempatan lagi untuk bekerja. Mereka mencaci dan selalu berupaya untuk mengusir keluarga itu. Dan sehingga akhirnya saya memberikan pilihan terbaik untuk warga dan keluarga Sekar, dengan meminta keluarga Sekar untuk pindah ke dalam hutan. Di sana, saya telah mempersiapkan gubuk yang cukup layak dihuni dan beberapa perlengkapan lainnya. Kakek Sekar setuju akan hal itu, dan mereka pun pindah ke dalam hutan dan tidak pernah menampakkan diri lagi. Suatu ketika, saya mendapatkan kabar dari Sekar yang diam-diam mendatangi rumah saya. Ia memberitahukan bahwa kakeknya meninggal. Mulai saat itu, saya yang tidak tega dan sesering mungkin menyempatkan diri untuk berkunjung ke sana dan membawakan beberapa keperluan yang mereka butuhkan. Namun, istri saya merasa cemburu, ditambah omongan warga yang membuat kecemburuan itu tanpa arti. Puncak dari kecemburuan itu membuat malapetaka yang luar biasa. Istri saya dan warga desa lainnya datang untuk menyiksa Sekar. Mereka membakar gubuk tempat tinggalnya dan memukuli neneknya hingga meninggal. Sekar yang sudah tak tahan dengan perlakuan kejam itu berkata bahwa kami semua akan mati dan semua akan hancur. Warga desa yang marah mulai menganiaya Sekar secara brutal. Mereka menjahit mulutnya, memukulinya, dan menyiksanya dengan kejam.
Saat itu saya datang sangat terlambat. Ia telah dibunuh dan tubuhnya pun dibuang di tambang yang telah lama ditutup itu. Saya sangat menyesal dan merasa bersalah karena tidak bisa melindungi Sekar. Setelah kejadian tragis itu, desa ini mulai dilanda wabah penyakit. Banyak warga yang jatuh sakit dengan demam tinggi dan akhirnya meninggal, termasuk istri saya. Wabah ini semakin memperkuat kepercayaan bahwa kutukan gadis itu telah menghanguskan desa. Pak Arman yang mendengar semua cerita ini mulai merasa ketakutan. Keanehan-keanehan yang terjadi di tambang kini semakin membuktikan bahwa ada sesuatu yang janggal di tempat itu. Pak Arman mulai bimbang. Namun, ia tidak ingin terjadi sesuatu pada para pekerja apalagi keluarganya. Pak Arman akhirnya memutuskan untuk menutup tambang itu lagi. 2 hari kemudian, saat proses penutupan tambang itu, Dita mengalami hal aneh. Ia muntah-muntah tanpa henti. Bu Sinta yang terngiang-ngiang akan kutukan Sekar mulai ketakutan. Ia berlari ke rumah kepala desa untuk meminta bantuan. Pak Bismo, Pak, tolong anak saya, Pak. Dia muntah-muntah, Pak. Apakah ini kutukan Sekar, Pak? Ucap Bu Sinta dengan isak tangisnya. Pak Bismo yang kebingungan berusaha menenangkan Bu Sinta. Bu, itu sudah lama berlalu. Kutukan itu sudah tidak ada, kata Pak Bismo. Tapi Dita mengalami hal serupa yang seperti dialami oleh warga sini, Pak. Kita harus ke tambang itu dan meminta maaf pada Sekar, Pak. Saya tidak mau terjadi apa-apa pada anak saya. Rengek Bu Sinta sambil berlutut dan menangis. Pak Bismo menanggapinya dengan tenang, memapah Bu Sinta dan menuju ke tambang. Di sana terdapat Pak Arman yang sedang melaksanakan proses penutupan tambang. Pak Arman yang melihat istrinya menangis dan dipapah oleh Pak Bismo berlari menuju ke arah mereka. Ada apa, Sin? Kenapa kamu menangis? Tanya Pak Arman. Dita, Pak. Dita, jawab Bu Sinta sambil terisak-isak. Dita kenapa? Kenapa? Begini, Pak. Dita anak Bapak sakit. Dia muntah-muntah, dan Bu Sinta merasa ini adalah kutukan Sekar. Pak Arman terpaku lemas mendengar itu. Lalu Pak Bismo berjalan menuju lubang tambang dan mengucapkan beberapa doa yang tidak jelas. Dari kegelapan tambang, muncul sesosok wanita berambut panjang dan berbaju putih. Wajahnya sangat pucat, dan mulutnya dibalut dengan jahitan benang. Semua yang melihat kejadian itu terpaku, terpana, dan lemas. Melihat sosok arwah Sekar di depan mata mereka. Pak Bismo terlihat berlutut di depan arwah Sekar dan meminta ampun. Dalam hitungan menit, arwah Sekar pun kembali masuk ke dalam gelapnya tambang. Lalu, Pak Bismo berlari ke arah Pak Arman dan meminta agar anaknya segera dibawa ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Dita segera mendapatkan perawatan dari dokter dan nyawanya tertolong. Pak Bismo, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa anak saya menjadi korban kutukan itu? Tanya Pak Arman. Kutukan itu tidak ada, Pak. Jadi setelah desa kami dilanda wabah yang memakan banyak korban, para ahli dari berbagai kota pun berdatangan dan mencari tahu apa yang terjadi pada desa kami. Dan setelah beberapa bulan kemudian, dilakukanlah penelitian. Ternyata, wabah penyakit yang terjadi di desa ini disebabkan oleh virus DBD. Nyamuk adalah penyebab penyebaran virus itu. Tidak terkendali dan ketidaktahuan kami membuat kami beranggapan bahwa itu adalah sebuah kutukan. Dan keracunan yang terjadi pun karena air sungai yang menjadi mata air utama desa kami telah terkontaminasi oleh limbah pabrik yang berada cukup jauh dari desa kami. Hingga saat ini, air itu tidak bisa kami gunakan lagi. Jelas Pak Bismo. Lantas, kenapa Dita mengalami hal ini, Pak? Dan tadi kita semua melihat Bapak dengan arwah Sekar. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Pak Arman lagi. Saya tidak tahu pastinya, tapi saya hanya meminta maaf pada Sekar. Saya tidak memiliki cukup nyali untuk kembali ke tambang
setelah kejadian keji itu. Tadi, Sekar memberitahu bahwa ada seseorang yang sengaja memberikan air sungai pada Dita. Mungkin salah seorang pekerja ada yang tidak terima karena Anda menutup tambang itu. Anda telah memberhentikan banyak pekerja, bukan? Ya sudahlah, Pak. Yang terpenting sekarang, Dita sudah membaik. Tidak perlu mencari tahu siapa, ataupun berusaha membalas dendam, agar kebencian di desa ini tidak semakin banyak, ucap Pak Bismo penuh harapan. Pak Arman merenungkan ucapan Pak Bismo sambil memandangi Dita yang mulai membaik. Ia akhirnya memutuskan untuk mencari sisa tubuh Sekar yang masih tersisa. Dan ia pun mengerahkan tenaga ahli terbaik di kotanya, dan serangkaian tengkorak pun ditemukan. Benar, itu adalah tubuh Sekar. Tubuh Sekar akhirnya dimakamkan dengan layak. Pak Arman tahu bahwa gadis yang dianggap membawa kutukan adalah gadis yang teraniaya. Pak Bismo, bila air dan wabah telah diketahui penyebabnya, lantas bagaimana dengan anak dari petinggi di sini? Tanya Pak Arman masih penasaran. Sebenarnya anak itu bunuh diri karena dia stres. Dia memiliki seorang kekasih dan kekasihnya mengkhianatinya. Semua hartanya direbut oleh sang kekasih hingga ia bangkrut dan memiliki hutang yang sangat banyak. Jelas Pak Bismo menutup pembicaraan. Singkat cerita, setelah pemakaman Sekar selesai, tambang itu pun ditutup untuk selama-lamanya. Namun bayang-bayang Sekar akan terus ada di sana dan menghantui siapapun juga yang berencana untuk mengganggunya. Oke guys, jadi itu dia ceritanya. Thanks banget buat kalian yang udah dengerin cerita ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman kalian, biar mereka sama-sama tahu kalau ada channel Creepy Story di sini. Dan yang paling penting, kalian jangan sampai lupa untuk klik tombol subscribe, supaya channel ini semakin berkembang dan semakin semangat lagi untuk memberikan asupan-asupan creepy buat kalian semuanya. Oke deh, sekali lagi makasih banget buat kalian yang udah mampir. See you next story. Wassalamualaikum dan